Apakah betul manusia yang meninggal dalam keadaan belum menikah atau jomblo itu adalah manusia yang merugi? Manusia yang merugi ketika dia dalam keadaan jomblo dan banyak melakukan maksiat. Tujuh golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, mereka yang diajak berzina, dia katakan saya takut kepada Allah. Masya Allah. Ini nih orang ini nih, termasuk orang yang menjaga kesendirian dengan tidak mau pacaran. Kita harus jujur, pacaran pasti mendekati zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ummah, pernikahan adalah kemuliaan dalam Islam. Begitu mulianya Islam memandang sebuah pernikahan. Namun di luar sana ada yang memilih untuk tidak menikah atau menunda-nunda pernikahan bahkan. Dalam tanda kutip kalau kita biasa mendengar bahasa trendy atau gaulnya adalah saya lebih suka sendiri atau menjomblo ya. Bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang mereka yang memilih sendiri atau jomblo? Dan benarkah jomblo itu menyedihkan? Atau justru sebaliknya Islam memuliakan mereka yang sendiri atau menjomblo dalam keadaan yang berkualitas beribadah kepada Allah? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah menjomblo itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang baik daripada memaksakan untuk menikah tapi tidak memiliki ilmu? Kita akan coba bertanya pada ahli ilmu terkait tentang agama, apalagi tentang jodoh, jomblo, kesendirian dalam Islam. Bagaimana Islam memberikan kita nasihat dan menyikapi polemik terkait dengan kesendirian. Seperti biasa sahabat Ummah, dalam catatan Ummah kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ustazah Ummah Oki Stina Dewi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ummah? Alhamdulillah. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, catatan Ummah kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Bagaimana Islam memandang kesendirian atau mereka yang jomblo. Bagaimana seseorang yang jomblo dalam pandangan Islam. Di luar sana Ummah banyak yang memilih untuk tidak pacaran dan memilih menjomblo. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menjomblo karena keadaan. Ya, saya memang belum dikasih Allah jodoh. Saya belum ada yang tertarik dengan siapapun dan belum ada yang istilahnya tertarik untuk memiliki saya sebagai seorang istri atau suami. Sebenarnya ada juga yang minder. Aduh, saya jadi jomblo, saya insecure banget, saya nggak pede nih, umur saya udah berapa, teman-teman saya udah pada nikah semua, udah punya pasangan, sampai akhirnya Masya Allah, Subhanallah, berpacaran dan sedikit mendekati zina di situ. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang mereka yang berstatus jomblo atau sendiri? Masya Allah, sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengkerucutkan dulu kesendiriannya pada situasi yang seperti apa. Kalau memilih sendiri untuk tidak pacaran, dalam artian mau menjauhkan diri, menghindarkan diri dari zina, tentu itu perkara yang sangat bagus. Karena mengikuti firman Allah, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Zina sebuah perbuatan yang keji, sebuah jalan yang buruk. Tapi kalau memilih sendiri dengan dalih tidak mau menikah selama-lamanya, Rasulullah ingatkan orang-orang yang tidak mau menikah bukan bagian dari golongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagian dari umatnya Rasulullah SAW, karena menikah adalah sunnah Rasulullah SAW.
Kalaulah kita mau jujur kepada diri kita sendiri, orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah selama-lamanya, kita ini manusia yang Allah juga berikan kebutuhan-kebutuhan biologis. Betul. Kita ini kan seperti kita makan, kalau kita lapar kita makan, kita juga punya kebutuhan-kebutuhan biologis. Kalau engkau tidak menikah, menggunakan cara apa? Sementara menikah adalah cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu, seperti itu. Nah, kalau saat ini kita mengkerucut kepada jomblo yang tidak mau untuk berpacaran, Masya Allah, luar biasa. Saya jadi teringat dengan sabda Rasulullah mengenai 7 golongan orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar. Kita pernah bahas ini di episode-episode sebelumnya, di mana setelah kita meninggal dunia di alam kubur, kemudian kita akan masuk, dibangkitkan ke padang mahsyar, masuk ke dalam padang mahsyar, di mana semua manusia akan berdiri dalam keadaan telanjang, kemudian mengangkat kepalanya melihat ke atas untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya selama 40 tahun lamanya kita berdiri. Tapi 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, mereka yang diajak berzina, dia katakan saya takut kepada Allah. Masya Allah. Ini nih orang ini nih, termasuk orang yang menjaga kesendirian dengan tidak mau pacaran. Kita harus jujur, pacaran pasti mendekati zina. Tidak mungkin pacaran tidak melakukan hal-hal yang berdua atau berkata-kata dan sebagainya. Jadi termasuk yang mendapatkan pertolongan dari Allah, naungan dari Allah adalah mereka yang ketika diajak berzina mereka katakan saya takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak melakukan perbuatan buruk dengan Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam senang dengan Zulaikha, tapi takut kepada Allah sehingga menghentikan atau tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang yang sedekah ikhlas, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid, orang-orang yang air matanya mengalir karena rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah gitu. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Jadi kembali lagi tadi, bukan tidak mudah loh. Kita senang misalnya dengan seseorang, tapi kita tinggalkan orang itu untuk kita tidak mau melakukan keburukan demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah. Itu sebabnya dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi itu dijelaskan ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam gua dan ada batu yang besar yang menutup pintu gua, mereka bisa ditolong oleh Allah dengan wasilah atau perantara amal soleh mereka. Salah satu orang mengatakan, ya Allah tolong kami, ya Allah tidak ada yang bisa tolong kami, ya Allah saya telah berbuat yang mudah-mudahan Engkau nilai ini sebuah perbuatan baik. Saya mencintai seseorang dan kami hendak berzina pada saat itu, tapi saya tinggalkan dia karena saya takut kepada Allah. Dan Allah nilai itu amal yang luar biasa. Sehingga Allah tolong dia dalam kesulitan. Karena orang itu memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kecintaan kepada makhluknya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Jadi jomblo itu tidak selamanya merugi ya. Banyak untungnya. Banyak sekali keuntungan dengan menjadi seorang jomblo. Apa sih keuntungan dengan kita menjadi manusia yang sendiri, tak ada pasangan, tak punya jodoh dalam konteks tanda kutip jomblo? Keuntungan jomblo dalam Islam? Pastinya engkau akan jauh lebih produktif. Teman-teman sekalian, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita jatuh cinta, ibarat benih ya, dipupuk, disiram, lama-lama cinta itu akan terus tumbuh. Kalau kita sudah sangat jatuh cinta pada seseorang, ketika tidur kita pikirkan dia, ketika makan kita pikirkan dia, selalu ada dirinya terus dalam hidup kita. Dan itu mengganggu konsentrasi kita sebetulnya. Makanya ada cerita Laila Majnun ya, di mana cinta sekali Majnunnya kepada Laila ini sehingga akhirnya ya akhir kisah yang tragis ya karena terlalu cinta gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika kita mengisi cinta kita penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak tumbuh suburkan dengan pupuk dengan air rasa cinta itu, kita bisa fokus berkonsentrasi untuk apa? Untuk hafalin Quran. Fokus apa? Fokus untuk harus banyak kegiatan. Kalau engkau tidak disibukkan dengan perkara-perkara baik, engkau pasti disibukkan dengan perkara-perkara buruk. Makanya Rasul ingatkan teman-teman sekalian, hati-hati dengan waktu luang. Salah satu yang Rasul ingatkan, hati-hati dengan waktu luang. Engkau kalau banyak waktu luang, nggak ngapa-ngapain, pasti ada tuh keburukan-keburukan yang akan kita lakukan. Jadi harus sibuk setiap hari. Sibuk. Tentunya sibuk yang positif ya, sibuk yang bukan positif. sibuk yang negatif ya, yang tidak bermanfaat. Betul, sibuk beribadah, sibuk ngafalin Quran, sibuk melakukan amal-amal saleh. Banyak kok di sini. Kita lihat volunteer untuk melakukan amal-amal kebaikan, sibukkan diri.
Berarti intinya keuntungan untuk menjadi seorang jomblo itu banyak sekali. Salah satu keuntungan terbesar adalah kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk bisa fokus mencintai Allah, ya, beribadah kepada Allah. Itu salah satu keuntungan terbesarnya ya, Uma. Dan satu lagi, banyak juga para jomblo atau mereka yang sendiri. Ini jomblo ini sebutan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan ya, bahasa gaulnya. Ada juga yang insecure, ya. Ada juga yang takut, aduh sampai kapan saya sendiri, sampai kapan saya tidak punya pasangan. Ada juga sindiran-sindiran, cibiran di lingkungan sosialnya, apalagi wanita ya yang sudah berumur tapi belum juga menikah. Subhanallah, itu sindirannya dan apa ya, tekanan psikologisnya luar biasa juga. Betul. Pertanyaannya, apa janji Allah bagi mereka yang sabar dalam menjomblo? Janji Allah tentang jodoh. Kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas mengenai sabar, sabar itu ada 3 ya teman-teman sekalian. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam beramal salih. Itu sabar itu ada 3. Tentu saja janji Allah bagi orang-orang yang sabar, dalam surah Az-Zumar ayat 10 disebutkan bagi orang-orang yang sabar pahala tanpa batas. Kita husnuzon di sini bukan berarti dia yang menolak-nolak orang ya, yang ini, tapi memang belum Allah hadirkan. Betul. Makanya mungkin kita harus meminimalisir ya perkataan kapan nikah, udah umur segini. Mungkin beliau sudah berusaha, berikhtiar. Allah belum memberikan. Kadang-kadang perkataan-perkataan gitu menyakiti atau apa ya, menggores sesuatu di hati menyinggung seseorang. perasaan. Betul. Sehingga bagi teman-teman yang sabar-sabar dalam meninggalkan maksiat, artinya engkau memutuskan untuk tidak mau berpacaran, mau dengan cara yang baik. Kita mau menuju kepada pernikahan yang halal, caranya pun harus yang baik, caranya yang suci. Pernikahan itu suci, cara untuk menempuh ke sana juga harus suci. Seperti itu. Jadi dia, orang yang ini luar biasa, Masya Allah. Dia sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, nggak mau dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dia sabar dalam menghadapi ujian. Belum mendapatkan jodoh itu bagian dari ujian Allah SWT juga untuk orang-orang tertentu. Betul. Dan sabar dalam beramal salih. Sabar dia menanti, berikhtiar seperti itu. Jadi tadi pahalanya adalah surganya Allah SWT. Tapi mungkin saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, banyak kok ulama-ulama kita yang memang sampai akhir hidupnya tidak menikah. Atau menjomblo seperti judul kita pada hari ini. Oh ya? Tapi beliau-beliau kenapa jomblo? Karena terlalu sibuk untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, menulis kitab. Tapi jangan sampai kita mengatakan nggak apa-apa kok saya jomblo, tapi jomblonya jomblo yang maksiat, menikah nggak mau tapi zinanya mau misalnya. Kan banyak yang seperti itu, menikahnya nggak mau tapi tinggal bersama tanpa status tanpa pernikahan ikatan mau, yang halal. begitu. Kita lihat teman-teman sekalian, mohon izin, ada ulama-ulama kita yang memang terlalu sibuk, Masya Allah, dengan menulis kitab, belajar terus-menerus, akhirnya memang sendiri dipanggil oleh Allah juga dalam keadaan sendiri. Kita lihat yang pertama adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini Masya Allah ya, beliau seorang mufasir dan karyanya yang teman-teman juga sudah tahu adalah Tafsir At-Tabari. Beliau menuntut ilmu, melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain. Beliau ke Baghdad, beliau ke Mesir, beliau ke Beirut, beliau ke Damaskus, terlalu sibuk dalam menuntut ilmu. Sehingga akhirnya menjomblo. Tapi ini menjomblo yang sibuk dalam menuntut ilmu, nggak ada pikiran untuk melakukan hal-hal yang menuju kepada arah zina. Kemudian ada Imam An-Nawawi, juga sama. Imam An-Nawawi ini juga adalah orang yang jomblo ya. Kenapa? Beliau ini juga sama, menuntut ilmunya luar biasa. Beliau ahli dalam bidang fikih, teman-teman sekalian, dan hidupnya ini diabadikan untuk terus menuntut ilmu bersama dengan para guru-gurunya. Kemudian ada lagi, yang ketiga adalah Imam Az-Zamakhsyari. Beliau adalah seorang yang sangat pakar dalam bidang tafsir dan bahasa. Bahkan beliau di usia 50 tahunan saja masih menuntut ilmu. Oh ya, dan masih belajar. Masih menjomblo karena belum tiap menikah. hari menuntut ilmu, tiap hari haus ilmu. Begitu teman-teman sekalian, dan banyaklah yang lain-lainnya. Dalam artian ada beberapa orang yang memang hidupnya sendiri, tapi hidupnya ini penuh dengan kebermanfaatan, ini sehingga namanya, tidak terfikirkan yang lain-lain. Ini kalau sebutan gaulnya jomblo fisabilillah. Jomblo berkualitas ya, menjomblo karena apa ya, beribadah, karena Allah. Sibuk beribadah di jalan Allah. Masya Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang waktunya terlalu lapang sehingga pikirannya kemana-mana, dia melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah ini nggak bisa nih. Orang-orang yang begini kata Rasulullah segera nikah. Betul. Seperti itu. Jadi untuk
sahabat Uma yang mungkin masih sendiri atau menjomblo ya, kita husnuzon kepada Allah ya. Kita jangan insecure, kita jangan ciut rasa percaya dirinya, dan kita jangan berpikir buruk sangka ya kepada Allah ya. Allah tega banget sih belum ngasih aku jodoh gitu ya, padahal kan aku sudah berikhtiar segala macam. Ternyata ada alasan tertentu ya Uma ya, kenapa Allah membiarkan seorang manusia menjomblo. Ada kebaikan di dalamnya yang banyak ya Uma. Sahabat Uma semuanya, lihat ini dia Scarlett. Ternyata Scarlett ini teman-teman sekalian tidak hanya ada shower scrub, ini Jolie ya, salah satu favorit saya juga. Dengan ukuran besarnya, ada juga ukuran kecilnya, lihat ini lucu banget, Masya Allah. Bisa dibawa traveling kemana-mana sehingga praktis. Jadi untuk teman-teman semua yang mau tubuhnya selalu harum, salah satu bisa pilih Jolie ataupun varian-varian lainnya. Scarlett tidak hanya ada shower scrub, tapi juga ada body scrub, Masya Allah, dan juga ada body lotion. Saya coba body lotionnya ya. Yuk, coba Scarlett dan rasakan wanginya setiap hari. Saya teringat kata suami saya menikah juga agak terlambat ya, menikahnya di usia 33 tahun bagi seorang laki-laki ya cukup lah. Dia walaupun sebagian orang bilang oh itu pas kok, tapi menurut suami beliau mengatakan saya agak terlambat. Beliau sering bercanda begini sahabat Uma sekalian. Beliau mengatakan kalau saya nikah di umur 25 saya nggak dapat nih istri saya nih Okistiana Dewi. Masya Allah. Alhamdulillah nikahnya umur 33 jadi dapat istri saya. Betul, gitu. setuju. Itu buah kesabaran akhirnya mendapatkan seorang Okistiana Dewi. Nah, beliau suka bilang begitu. Tapi ngomong-ngomong masalah insecure Mbak Zeda, saya teringat sahabat Nabi ada loh yang insecure. Oh ya? Iya, siapa itu? karena nggak dapet jodoh. Namanya Julaibib. Jadi Julaibib ini memang digambarkan, dikisahkan orang yang berwarna kulit gelap, kemudian tubuhnya pendek, agak bungkuk, kakinya pecah-pecah, bajunya lusuh begitu. Jadi Julaibib ini ditanya sama Rasul, kenapa masih jomblo, kenapa masih sendiri Julaibib? Nggak ada yang mau sama saya ya Rasul, siapa yang mau sama saya? Orang seperti saya, seperti itu. Tapi akhirnya Rasul menjodohkan lah istilahnya, menjodohkan, akhirnya Julaibib menikah. Dan ketika menikah memang Allah takdirkan waktunya nggak lama memang. Julaibib pergi perang dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat sejarah ceritanya Julaibib dalam sejarah Islam ini. Julaibib itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mau kasih bidadari-bidadari surga untuk jadi jodohnya Julaibib. Masya Allah. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin secara rupa tidak tampan, tidak sebaik yang lain-lain, tapi beliau adalah orang yang saleh. Maka Allah takdirkan nggak apa-apa. Di dunia sebentar aja, nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau dapat yang lebih-lebih daripada apa yang kau dapatkan di dunia. Dan memang kadangkala di luar sana, fenomena di luar sana karena tidak tahan dengan kejombloan ya. Kadangkala ada yang tidak memiliki ilmu, aduh daripada saya jomblo, daripada saya nikah dipaksakan yang ujung-ujungnya nanti mohon maaf bercerai atau berpisah. Ya udahlah pacaran aja. Pacaran aja dalam waktu yang lama dengan alasan untuk saling mengenal. Tapi agak ngeri juga kalau kata Uma tadi pacaran itu mendekati zina gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya mengapa Allah melarang mereka yang sendiri atau jomblo untuk berpacaran? Oh Masya Allah, Subhanallah. Baik teman-teman sekalian, kalau kita jujur, nanti kita akan lihat dalam Quran maupun hadits, apa aktivitas yang teman-teman lakukan ketika teman-teman berpacaran? Apakah ada pacaran Islami? Apakah ada pacaran syariah? Apakah ada jujur pada diri sendiri? Apa yang terjadi ketika teman-teman intens dengan yang bukan mahram? Setidaknya hatimu sudah lupa mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disibukkan dengan si fulan tersebut. Lagi-lagi saya ingin bacakan dalam satu ayat ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha sa'asabila. Kata Allah, jangan engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat ke-32. Islam itu banyak Masya Allah untuk melindungi kita teman-teman sekalian. Dalam ayat yang lain, Islam juga meminta kita untuk menundukkan pandangan. Karena semuanya dimulai dari pandangan. Betul. Setelah itu nanti akan kemana, dan nanti ujung-ujungnya pembuktian cinta adalah dengan kata orang yang lakukan hal-hal seperti itu, kalau engkau mencintaiku maka buktikan dengan kemaluan. Dengan
Zina itu ujung dari mata, nanti ke tangan dulu, nanti kemana-mana begitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Juga untuk para perempuan-perempuan beriman. Allah juga mengkhususkan tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadhna furujahun. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Kenapa? Karena kalau sudah pandang dan terus-terusan, dia akan masuk ke hati, ke pikiran, keinginan untuk bertemu, kerinduan yang tiada bertepi, dan nanti akan melakukan step by step. Itu cara kerja setan. Setan nggak akan pernah bilang zina sekarang, nggak mungkin. Betul. Cara kerja setan itu step by step, pelan-pelan, sampai nanti dibuktikannya dengan kemaluan itu, seperti itu. Pakai strategi ya, Ya, syaitan pelan-pelan menyesatkan cara kerja manusia syaitan. Awalnya pacaran Islami, Iya. pacaran Islami tapi komunikasi intens, Iya. ngeri sebenarnya. Itu mendekati zina dan harus dihindari. Ya, Makanya sibuk teman-teman sekalian, harus sibuk. Kalau kita sendirian, kita akan merasa kesepian, kita akan berpikir yang lain-lain, kita akan rasa, itu setannya udah mulai banyak tuh, nggak boleh, kita nggak boleh sendirian, berlama-lama nggak boleh aktifkan, gerakan badan kita. Banyak sekali kok teman-teman kita yang soleh-soleh, mereka bisa hafal Quran setiap harinya, bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik, ikut ke situ teman-teman sekalian. Mungkin kalau kita melihat flashback lagi apa yang diceritakan Uma tadi, kalau suami Uma di usia 33 tahun, laki-laki saja sudah merasa terlambat menikah, apalagi perempuan ya. Perempuan ini lebih sensitif ya dan insecure kalau sudah di umur seperti itu, belum menikah gitu ya Uma. Pertanyaannya, adakah kisah tauladan wanita yang menjomblo namun dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat, mungkin untuk memotivasi sahabat Uma di rumah? Ya tentu kalau kita bilang perempuan yang sendiri, teman-teman sekalian, kita lihat nama ini diabadikan di dalam Al-Quran di surah ke-19, namanya Maryam. Maryam. Dan Siti Maryam ini juga ceritanya dikisahkan dalam surah Ali Imran. Kita tahu bersama-sama teman-teman sekalian, Siti Maryam ini adalah, kata Rasulullah, ada 4 penghulu surga, bidadarinya surga ya, kepala bidadarinya surga lah. Siti Maryam, kemudian ada Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ada Siti Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini para wanita penghulu surga, wanita terbaik, salah satunya Maryam, wanita terbaik di masanya. Pada masa itu beliau sangat luar biasa. Beliau digambarkan sebagai seorang wanita yang sejak kecil memang ayah dan ibunya memberikan Siti Maryam untuk diletakkan di Baitul Maqdis Palestina untuk berjuang mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Maryam sejak kecil memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sering kali bermunajat. Kalau kita datang ke Palestina, ada mihrab tersendiri untuk Siti Maryam sebetulnya. Pada saat Siti Maryam sedang bermunajat, tiba-tiba datang. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 16 sampai 17, 18, teman-teman lihat di situ bagaimana malaikat Jibril datang menyerupai manusia dalam bentuk yang sangat baik. Apakah Siti Maryam tergoda ketika ada malaikat yang menyerupai manusia dalam bentuk yang baik ada di hadapannya? Tidak. Justru Siti Maryam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki yang berada di hadapannya itu. Saking beliau menjaga kesucian dirinya. Teman-teman sekalian, kita ini manusia biasa, ya Rob, kita kadang-kadang tahu tapi kita masih melakukan. Ya kan teman-teman sekalian, saya juga sedang menasihati untuk diri saya sendiri. Maka minta petunjuk daripada Allah untuk bisa bersikap seperti Siti Maryam yang mampu membentengi dirinya. Karena kalau sekali kita buka, itu akan mudah terus masuk. Betul. Jadi Siti Maryam ini adalah kisah tauladan nyata yang diabadikan bahkan dalam Al-Quran, salah satu contoh tauladan wanita yang menjomblo atau sendiri yang dimuliakan oleh Allah ya di dunia dan di akhirat ya Uma ya. Betul. Jadi tidak selamanya wanita yang sendiri menjomblo itu berarti apa, tidak beruntung. Bukan berarti seperti itu. Selagi engkau senantiasa untuk produktif dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Rasul ingatkan bahwa menikah untuk orang-orang yang sudah mampu biologis, mampu itu, ayo menikah. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam menikah. Jangan sampai meninggal dunia mengerjakan hal-hal yang negatif dalam keadaan jomblo seperti itu. Satu lagi ada ketakutan nih Uma terkait dengan kesendirian atau jomblo. Ada beberapa ketakutan seperti saya tidak mau jomblo
Saya nggak mau mati dalam keadaan jomblo. Iya. Saya tidak mau meninggal menghadap Allah dalam keadaan belum menikah. Iya. Sampai karena adanya mindset seperti ini sih mungkin bagus ya. Iya. Hanya mungkin kadangkala ada beberapa wanita atau laki-laki yang terlalu terburu-buru memutuskan Iya. pernikahan karena Iya. takut dia meninggal dalam keadaan menjomblo. Pertanyaannya Uma, apakah betul manusia yang meninggal dalam keadaan belum menikah atau jomblo itu adalah manusia yang merugi? Manusia yang merugi ketika dia dalam keadaan jomblo dan banyak melakukan maksiat. Dia tahu dia punya kebutuhan biologis yang mungkin dia tidak bisa tahan. Misalnya dia sudah puasa tapi terasa ini nikah seharusnya sudah wajib misalnya. Tapi kemudian dia memilih jalan bukannya menikah tapi memilih jalan untuk berzina. Maka itu dalam keadaan yang hina, meninggal dalam keadaan yang hina. Menjaga tubuh agar tetap terus sehat adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Bagaimana cara saya menjaga kesehatan saya dan juga keluarga? Saya minum British Propolis. Ini adalah propolis premium asli dari Inggris yang mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa produktif untuk melakukan amal-amal saleh insyaallah. Minum British Propolis. British Propolis adalah propolis pilihan para tokoh. Sudah dikasih jalan yang halal, kenapa engkau pilih jalan yang haram? Maka sebenarnya anjuran menikah itu juga luar biasa dalam agama ini, teman-teman sekalian. Ingat, menikah itu bukan terburu-buru, tapi juga bukan ditunda-tunda. Ya. Menikah itu nggak bisa seperti yang kita lihat, biasanya ada seminar-seminar pernikahan, harus menikah di waktu muda, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada persiapan ilmu, tidak matang misalnya, secara emosional ataupun secara finansialnya juga belum cukup misalnya, kemudian memutuskan untuk buru-buru menikah dengan dalih untuk menghindarkan diri dari zina. Tapi ada kok kalau kita lihat teman-teman sekalian, saya punya banyak teman bahwa orang tuanya di awal-awal support si anak-anaknya ini sampai mereka setahun 2 tahun sudah mandiri, baru support secara finansial maksudnya ya, baru akhirnya mereka berjalan. Bisa juga seperti itu kalau orang tuanya support ya silahkan saja. Tapi sejatinya ingat, laki-laki itu punya kewajiban menafkahi. Jadi nggak bisa terlalu terburu-buru, nggak bisa. Siap, dia harus siap. Lahir dan batin. Tapi tidak boleh tunda-tunda. Karena kalau tunda-tunda, wah namanya sudah kesepian, kesendirian, mudah sekali kita untuk dimasuki. Setan bisa bermain di situ ya untuk menggoda kita berbuat maksiat atau dosa atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya. Pasti. Kadang-kadang kita nggak menyangka, nggak mungkin, saya begitu, nggak mungkin. Tapi cara kerja syaitan begitu halus, pelan-pelan sampai kita pada akhirnya kena jebakannya syaitan. Masih terkait dengan kesendirian atau jomblo, Uma, banyak sekali beberapa orang yang mungkin tidak menyadari bahwa jomblo ini salah satu keuntungannya adalah kita bisa belajar ilmu pernikahan ya Uma ya. Betul. Kadangkala di luar sana banyak yang terlambat, banyak yang ditanya sudah ada persiapan apa mau nikah? Oh saya persiapin gedung, saya persiapin baju, segala macam. Tapi kalau ditanya sudah siap belum nanti dengan pernikahan? Kadangkala tidak ada ilmu tentang itu. Bahkan baru belajar setelah menikah. Ya, setelah menikah baru belajar tentang ilmu pernikahan. Dan akhirnya banyak perceraian yang bermunculan. Pertanyaannya Uma, di saat dalam keadaan sendiri atau jomblo seperti ini, sebesar apa sih kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu pernikahan? Sahabat Uma, kita harus tahu ketika masuk pernikahan waktu kita semakin sedikit untuk kita bisa belajar. Tidak seperti ketika kita masih gadis atau masih sendiri, leluasa kita. Ya kan? Ketika kita menikah, otomatis yang dulunya ngurusin diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri, sekarang sudah menikah, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, ngurusin ini, ngurusin itu. Waktu me time-nya itu terbatas. Tidak seperti waktu kita sendiri, kita leluasa bisa belajar apapun sebetulnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahimu dalam kesendirian di masa ini, artinya belum menikah, artinya Allah mau engkau lebih banyak belajar. Artinya Allah mau engkau lebih banyak bakti dulu sama orang tua. Full mungkin sama orang tua dulu. Allah mau engkau untuk yang laki-laki, ayo kerja dulu yang benar karena engkau punya tugas untuk menafkahi, seperti itu. Tapi kembali mengerucut kepada ilmu. Tentu ilmu ini Masya Allah dalam Islam ini teman-teman sekalian, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah katakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat."
Kalau kita ini beriman dan kita berilmu, Allah tinggikan beberapa derajat, teman-teman sekalian. Ataupun kita lihat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, pertama kali ayat yang turun untuk Rasulullah itu adalah Iqra. Kita disuruh baca, boleh nggak kita? Banyak baca, banyak dengar tausiah, misalnya mempersiapkan ilmu sebelum kita masuk kepada sebuah bahtera rumah tangga yang nilainya setengah agama. Saking sulit perjalanan yang kita lalui itu, boleh nggak kita belajar dulu untuk menyelamatkan rumah tangga kita seperti itu. Kadang-kadang banyaknya juga nasihat buat saya. Menikah di usia muda nggak apa-apa. Yang menjadi masalah kalau menikah di usia muda dan tidak matang, sehingga kalau terjadi apa-apa tidak sabar, kalau tidak sabar bubar di awal. Seperti itu. Subhanallah. Oke, terakhir dalam catatan Uma bisa diberikan motivasi untuk sahabat Uma di rumah yang mungkin masih sendiri, masih jomblo, belum dapat jodoh, masih insecure, khawatir, cemas, takut, bisa diberikan motivasi Uma untuk tetap sabar menunggu takdir ketetapan Allah yang terbaik. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau pada saat ini ditakdirkan oleh Allah sendiri, maka bertahanlah dengan kesendirian itu karena engkau sesungguhnya sedang menjaga kesucian dirimu. Ingat, segala sesuatu itu kalau engkau mulai akan berakibat lebih dalam. Contoh, awalnya dari pandangan mata, setelah itu nanti pasti akan menuju kepada hati. Kemudian setelah hatimu itu penuh dengan dirinya, lalu engkau akan menuju kepada pertemuan dengan jalan berdua. Kemudian engkau akan menuju kepada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan merugikan dirimu sendiri, bersentuhan, dan bahkan lebih daripada itu. Teman-teman sekalian, ujungnya apa? Orang-orang mengatakan pembuktian cinta adalah dibuktikan dengan berzina. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah ada pacaran Islami? Engkau mengatakan saya pacaran Islami. Tidak mungkin, teman-teman sekalian. Pacaran yang dilakukan saat ini, yang sebagian orang melabeli dengan pacaran Islami, tidak akan pernah mungkin bisa terhindar dari larangan-larangan yang sudah disebutkan di atas. Pasti ada ketemunya, pasti ada hati yang bermain di sana, pasti ada pikiran terus-menerus. Tidak, engkau menjerumuskan dirimu dengan sengaja menuju kepada hal-hal tersebut. Ingat, kalau engkau sudah jatuh cinta mendalam, itu menjadi penyakit bagimu. Kenapa? Karena engkau pada akhirnya tidak bisa lagi fokus untuk melakukan amal-amal soleh, tidak bisa lagi produktif. Engkau sudah tergila-gila dengan dia. Maka yang harus dilakukan sekarang, teman-teman sekalian, nikmati proses kesendirian ini. Engkau adalah orang yang hebat, Masya Allah, yang tengah berjuang di saat gempuran sana sini ya. Engkau memilih untuk jalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, tidak mungkin orang yang menjaga kesuciannya, orang yang salih, orang yang senantiasa menuntut ilmu dengan baik, bercita-cita untuk jadi istri yang baik, nggak mungkin Allah nggak ngasih yang baik. Insya Allah, Allah katakan dalam surah An-Nur, yang baik-baik untuk yang baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan ada buah manis dari kesabaran yang kau lakukan pada saat ini. Jomblo fi sabilillah. Amin. Insya Allah. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Uma, kisah-kisah tauladan, hadis, ya, beberapa ilmu adalah bagi para jomblo, sibuklah mengejar cinta Allah. Ya. Banyak para jomblo di luar sana yang sibuk mengejar cinta manusia, ya, mengejar keinginan syahwat, ya, untuk bisa mendapatkan jodoh yang baik. Seorang jomblo rahasianya adalah kejar cinta Allah. Cinta manusia nanti akan mengikuti tanpa kita harus bersusah payah mengejar cinta manusia. Dengan mengejar cinta Allah, cinta manusia akan mengejar kita. Begitu ya Uma? Betul. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat Uma di rumah. Semoga kita semua yang jomblo mungkin bisa diberikan Allah kesabaran dan segera mendapatkan jodoh yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Uma, terima kasih banyak Sama-sama. atas ilmunya, atas kisah-kisah tauladannya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sahabat Uma di rumah. Terima kasih sahabat Uma sudah setia bersama catatan Uma. Jangan lupa saksikan catatan Uma di episode-episode berikutnya setiap hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Zeda Salim dan Uma Ustazah Okistina Dewi mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.